Nabi pernah khutbah, matanya merah menyala. Kenapa? Wa kanal insanu aksara syai'in jadala. Manusia ini banyak berdebat-debat. Tapi kalau untuk membela agama Allah, kalau agamamu diinjak-injak, kau tidak marah, ganti bajumu dengan kain kapan. Orang Indonesia itu jam karet, orang Indonesia itu molor, orang Indonesia itu tidak on time. Siapa bilang? Dari kecil telonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Mengendalikan emosi, bukan menghilangkan emosi. Hati-hati, bukan menghilangkan. Saya tak mau nanti anak ibu dibawa orang. Bu, tadi ku tengok anak ibu di jembatan Leton dibonceng orang. Biarlah. Pak Haji, bini Pak Haji tadi ku tengok dibawa orang. Awak ikhlaskan. Awak kan dari Masjid Nurul Ikhlas. Itu bukan hasil Ramadan, itu bongak. Islam tidak menghilangkan amarah. Nabi pernah keluar masjid dalam keadaan merah. Nabi pernah khutbah, matanya merah menyala. Kenapa? Wa kanal insanu aksara syai'in jadala. Manusia ini banyak berdebat-debat. Tapi kalau untuk membela agama Allah, kalau agamamu diinjak-injak, kau tidak marah, ganti bajumu dengan kain kapan. Tonton film Buya Hamka. Film Buya Hamka tak lama lagi akan keluar. Tadi penulisnya Kang Abik yang menulis ketika cinta bertasbih, ketika ayat-ayat cinta, dia bilang tolong selipkan dalam ceramah. Kang Abik udah aku selipkan ya. Poin yang keempat adalah on time. Apa arti on time? Tepat waktu. Orang Indonesia itu jam karet, orang Indonesia itu molor, orang Indonesia itu tidak on time. Siapa bilang? Orang Amerika, orang Jepang, orang Eropa yang mengatakan orang Indonesia tidak on time, datang kalian ke Pekanbaru. Orang Pekanbaru paling on time buko puasa. Acara di rumah Bu Azlaini jam 5. Kutanya Pak Ahmad, Pak Ahmad sampai jam berapa? Jam 5:05. Sebelum Pak Ahmad siapa tadi yang sampai duluan? Pak Edi Natar sebelum jam 5 udah sampai. Aku sampai jam 6:10. Keluar dari rumah habis sholat asar, saya tinggal di Rimbo Panjang, macetnya minta ampun. Padahal sudah kuceramahkan, di akhir Ramadan jangan lagi shopping, jangan lagi belanja, iktikaf di masjid. Orang tak peduli, asiklah belanja. Bahkan ada pertanyaan ibu-ibu, Ustaz, boleh nggak kita nggak puasa karena mau belanja? Ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi rupanya yang keluar rumah keluyuran ini orang Panam dan orang Rimbo Panjang. Adapun orang Nurul Ikhlas iktikaf di masjid. Allahu Akbar. Cepat Allahu Akbar sebelum membongkar.
Kita kalau dipuji orang tak cepat membalikkan ke Allah, mengembang lubang hidung kita tuh sampai bukan cuma langau yang masuk, anak kucing pun masuk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, yang kelima adalah pelajaran yang kita ambil dari puasa ini adalah bagaimana kita bisa berjamaah. Jangan sendirian. Yang jomblo jangan sendirian. Kenapa? Karena yang sendirian itu nanti diganggu setan. Kalau berjemaah ini semangat luar biasa. Subhanal malikil ma'bud, Subhanal malikil mawjud, Subhanal malikil hayyil ladzi la yanam wa la yamutu wa la yafutu abada. Bersemangat. Coba kalau sendirian, Subhanal malikil ma'bud, Subhanal malikil ma'bud, mati. Tapi berjamaah ini mesti dijaga. Masjid kita dijaga. Masjid Nurul Ikhlas nih sudah cantik luar biasa. Tengoklah lampunya, Allah, lampu belakang. Sayangnya tak hidup. Di tempat lain orang masjid kepanasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi di Nurul Ikhlas tengoklah AC-nya. Sudahlah AC, ada kipas angin lagi. Luar biasa. Hidup AC ini. Aku panas. Luar biasa. Luar biasa Masjid Nurul Ikhlas. Hah? Oh, 6 tak hidup. Luar biasa. Ada di tempat lain di masjid hendak membaca Quran, bingung tak ada Quran. Tapi di Masjid Nurul Ikhlas coba tengok Qurannya rapi, tanda tak pernah dibaca. Luar biasa masjid. Kadang di tempat lain awak ceramah tak jelas suara itu kan menggema, tapi sound system di Masjid Nurul Ikhlas, ibu suara saya jelas. Kadang di tempat lain dah apa? Balik anakku ditanya sama mak, apa kata Ustaz Somad tadi nak? Imamnya mantap, Bilalnya mantap, protokolnya mantap, anak-anak pula datang. Ini yang membahagiakan saya. Jadi kalau ada orang mengatakan nampaknya Masjid Nurul Ikhlas itu 20-30 tahun akan datang jadi museum tak ada orang, saya yakin dan percaya Masjid Nurul Ikhlas akan tetap ada jamaahnya. Ini calon, Allahu Akbar, ini calon ketua masjid. Yang pakai peci, pakai koko, pakai sarung. Ini Masya Allah. Itu yang pakai baju kaos di luar itu khusus untuk anak muda. Masya Allah. Itu anak-anak kecil belakang itu Dharma Wanita. Inilah yang akan jadi gubernur Riau. Inilah yang akan jadi wali kota Pekanbaru. Inilah yang akan jadi Dandim dan Rem. Ini akan jadi jenderal yang menolong agama Allah. Dari kecil telonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak.
Tak bisa anak ni main suruh pergi ke masjid, pergi ke masjid, ke masjid, ke masjid, ke masjid, ke masjid. Dia nanya, ayah tak ke masjid? Ayah sudah dewasa. Bisa. Anak ni mesti awak tatih bawa ke masjid. Ibu mandikan baik-baik. Nak, pergi kau ke masjid ya nak. Jangan macam ayah kau hantu. Memang nasib emak lah dapat genderuwo nak. Aku ni Pak Ustaz, aku ni orang tak baik. Dulu aku ni pemabuk, sakau, pezina. Aku ingin anakku baik. Begitu, kan Bu? Jangan macam ada sebagian orang, saya ini orangnya bodoh Pak Ustaz. Anak saya mesti lebih bodoh dari saya. Jangan usir anak dari masjid. Ini ada sebagian orang begitu salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik kalian, balik, jangan ke masjid, naik asam urat kuning kalian. Kalau masjid tidak diisi anak-anak, siapa yang akan mengisi masjid ini ke depan? Masjid lain boleh kosong, tapi masjid Nurul Ikhlas 30 tahun akan datang. Tahun 2023 Abdul Somad sini 30 tahun akan datang. 2053 saya masih tetap ceramah kemari lagi. Waktu itu ibu-ibu bapak ini udah meninggal. Mereka lah yang menelpon ringbu panjang, assalamualaikum Ustaz Somad. Waktu itu saya sudah tua. Waalaikumsalam. Sekarang umur saya 45. Berarti waktu itu umur saya 75. Rambut ini udah putih semua. KPU, kepala penuh uban. Dia lah yang akan menelpon nanti. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Bisa datang ke Masjid Nurul Ikhlas Ustaz. Ustaz dulu datang waktu itu kami masih kecil. Oke, aku akan datang. Ini betul kan Ustaz Somad? Betul. Masih hidup Ustaz? Masih lah. Andai aku mati di tahun 2050 itu, maka mereka azan, sholat, tarawih, iktikaf di sini, mengalir pahalanya ke makam Abdul Somad. Allahu Akbar. Anak-anakku, kalau Ustaz Abdul Somad mau mengirimkan Al-Fatihah, mau membacakan Allahumma maghfir lahu, udah nasibku udah jelas Pak, tinggal kalian lagi. Yang mau dicari jadi ustaz ini? Pergi ke sana, pergi kemari, ceramah sana, ceramah sini, tabligh akbar sana, tabligh akbar sini, di komen orang. Banyak komen-komen di YouTube. Saya baca tuh komen-komen di YouTube itu. Komen, Ustaz jadikan aku yang kedua. La ilaha illallah. Pandai pula dia membangkitkan harimau di hutan. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, yang ingin kita cari ini adalah amal soleh, bukan amal somad. Amal jariah. Sesudah kita mati, mereka ini akan bangun malam tahajud, lalu mereka berdoa kepada Allah, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Anak ibu insyaallah soleh-soleh semua. Saya Pak Ustaz, anak saya alhamdulillah sholat ke masjid. Laki saya ini Pak Ustaz. Ibu laki jangan ibu ceramahi.
Mentang-mentang ibu udah pengajian masjid, balik dari sini panggil laki, bang sini, ya ayyuhallazina kafaru. Ibu doa paling tajam adalah tahajud malam, sujud terakhir minta sama Allah. Jangan disuarakan di mulut, dalam hati aja. Ya Allah, bukakan pintu hati suamiku ini sembahyang. Kalau tak terbuka juga Ramadan ini, bukakan pintu liang lahatnya ya Allah. Jangan doakan yang tak baik. Saya jumpa dengan bapak-bapak pakai baju jaket kulit, pakai celana jeans, gayanya metal. Tapi setiap ustadz yang datang ke situ diundang jemput makan, mobil dia. Tak boleh tidur di hotel, tidur di rumah dia, mobil dia pakai ceramah. Saya penasaran, gimana ceritanya bapak bisa tobat? Saya ini dulu brengsek Pak Ustadz. Gimana ceritanya tobat? Dalam hati saya, ini pasti dia bilang gara-gara ceramah Ustadz Somad. Saya pun dah mau nunggu, bilo lah. Gara-gara istri saya Pak Ustadz. Apa kata ibu itu? Pas mau tidur malam, cuman 5 kata dibilangnya Pak Ustadz. Nanti kalau abang mati gimana? Terngiang jam 2 malam Pak Ustadz. Nanti kalau abang mati gimana? Itulah yang membuat saya tobat Pak Ustadz. Tidak pakai ayat, tak pakai hadis, tak tabligh akbar, tak ceramah, tak khutbah, tapi yang dari hati sampainya ke hati, yang dari mulut sampainya ke mulut. MLM, multi level marketing. Ibu berdoa pada Allah dari hati, insya Allah sampai ke hati. Bapak-bapak yang sudah baik, mudah-mudahan istrinya juga solehah. Ibu-ibu yang sudah baik, suaminya juga orang baik-baik. Bapaknya Abdullah, hamba Allah. Ibunya Aminah, perempuan yang amanah. Anaknya adalah terpuji di langit dan terpuji di bumi, Muhammad sallallahu alaihi. Tapi jangan gara-gara ini pula nanti ibu bilang, patutlah anak kita itu tidak terpuji karena kau bukan Abdullah. Ini bapak pun bisa juga membalas, aku tidak Abdullah dan kau bukan Aminah. Jangan saling menyalahkan.